Nah di sini Pak Jokowi juga ada berstatement menyatakan bahwa sudah saya arahkan untuk membeli produk di Madiun ini. Nah dengan merek, nah, Pak Jokowi sebut merek. Kalau nasional tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat mesin pertanian. 60.000 unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Alat mesin pertanian, dan sudah semuanya kita arahkan agar memakai produksi dalam negeri seperti produk yang ada di Madiun ini. Dan ini merek Saga ini sudah juga masuk ke e-katalog, jadi nggak usah pakai lelang, langsung beli. Marilah kita melihat bahwa ucapan presiden ini kebijakan. Nggak tahu kalau presidennya telonyor-telonyor. Tapi saya waktu itu percaya betul terhadap Pak Jokowi ini ucapannya adalah kebijakan. Apalagi ini di hadapan publik, di hadapan rakyat se-Indonesia. Dan kunjungannya pun resmi ya? Resmi. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Mendingan kita bicara realistis saja lah. Kalau di konsep waktu itu ada industri nasional dan produknya semua dalam masa kurun waktu 10 tahun ini panjang loh. Ya, kami dibuat stagnan ini panjang 10 tahun menunggu janji Jokowi itu. Makanya dalam setiap status saya akan menunggu janji Jokowi itu lebih berat ketimbang diputus pacar kala muda itu. Ini cerita sedikit itu ya. Jadi ini berat. 10 tahun saya harus mempertahankan karyawan yang sudah dididik, dilatih, ya kan? 10 tahun saya harus mencari gaji mereka. Bagaimana sumbernya kalau ternyata tidak dibeli setelah kami siapkan? Nanti minta lagi, mana dokumennya diunggah? Capek deh ngurusin kamu yang bicaranya begitu-begitu. Ya kamu lihat aja, kalau mau datang baik-baik ke pabrik sini, nanti saya ceritakan riwayat dan sejarahnya kami dibohongin. Enggak apa-apa, saya lebih senang itu. Mestinya setelah itu contohnya Pak, itu apa ada kontraknya? Wong pusat juga beli kok setelah itu, tapi kan nggak sesuai dengan apa yang dipesan oleh presiden, dan dia ngaku-ngaku biar jumlahnya banyak direkap sampai ke daerah kabupaten. Seolah-olah itu pesanan dia juga. Iya, seolah-olah itu pesanannya Kementan itu. Parah itu. Seperti waktu itu ada stafnya yang baru-baru ini ya, yang 2023 itu ada namanya Pak Sultan Takdir, siapa itu saya lupa, Sultan Takdir Maulana apa siapa itu yang bicara mengatakan kualitasnya begini-begini. Pak, barang import yang mangkrak itu ribuan, Bapak enggak teriak. Tapi kalau produk nasional 1-2 biji waduh, ini yang saya jadi curiga. Termasuk Pak Jokowi ini kalau dalam marketing pajak dia hebat. Kalau dia mau, ya toh, buat janji ke 1.000 perusahaan, janji setiap perusahaan suruh membuat dengan 100 miliar, 1.000 sudah ketemu berapa ratus triliun. Udah untung duluan ya. Nah, mereka kan sudah berproduksi belanja. Lah belanjanya ini kan pakai pajak sudah setor ke negara. Betul. Negara sudah untung duluan, rakyatnya yang mati. Dan ini nggak ada yang peduli. Ngeri. Saya bicara apa adanya, tanpa ada yang saya tutupi. belum cukup dan saya selalu bilang itu saya dari pertimbangan dari bawah belum sampai waktu. Jadi di sini ada Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue masih berada di Kota Madiun, tepatnya di PT Zaga. Di sini gue tetap mewawancarai seorang yang mungkin kalian sudah beberapa kali ngeliat ya. Sudah ada 2 episode podcastnya yang banyak banget mencerahkan kita tentang dinamika seorang pengusaha di Indonesia yang sedang mencoba berjuang untuk berkembang melawan regulasi-regulasi yang memang nyata-nyata tidak menguntungkan bagi
pengusaha itu sendiri. Langsung aja perkenalkan dengan narasumber ini, yaitu Bapak Zamroni. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat siap. Pak? Iya. Aduh, udah sore, udah agak santai nih Pak ya? Ya. Nah Pak, ini maaf nih kita ganggu lagi nih Pak datang sini Pak. Iya. Nggak apa-apa Pak ya? Iya. Sambil mau nanyain Pak, kemarin itu kan dari podcast terakhir kita Pak, masih ada beberapa pertanyaan dan ada juga yang menanyakan dari masih di topik pesanan Pak Presiden Jokowi saat itu yang mungkin dibilang wan prestasi dan akhirnya diambil hanya sebagian kecil lah Pak ya dari apa yang seharusnya diambil. Okay. Nah di sini pertanyaannya ke Bapak adalah kenapa sih Bapak di saat pemesanan ini kan bisa dibilang pemesanan secara lisan dari Pak Jokowi dan Bapak saat itu kenapa langsung percaya aja sih sama Jokowi? Kok bisa langsung Bapak bikinin aja begitu gitu? Maksudnya pesanannya itu Bapak coba sesuai 1000 unit yang dia minta, Bapak bikinin. Karena ini kan dia hanya lisan loh Pak. Ini adalah episode ketiga tentang Pak Zamroni, pengusaha lokal alat pertanian nasionalis yang mencoba membuat produk-produk yang bisa bersaing dengan barang-barang import yang merajai industri pertanian dalam negeri. Yang dibohongi oleh Jokowi dan diliput oleh media nasional, disaksikan Menteri Pertanian saat ini, Pak Amran, yang menyatakan akan memesan dan membeli 1000 unit produk lokal, yang ternyata itu hanya pencitraan di depan media, agar pemerintah seolah pro pengusaha lokal yang nyatanya yang terjadi, mereka lebih mencintai produk impor. Ada apa ya? Barang impor yang dipakai petani selama ini selain menggerus devisa negara, juga menjadikan Indonesia sebagai negara konsumen yang tidak pernah akan bangkit kalau negara tidak memproteksi pengusaha lokal, agar dapat suatu hari nanti melepaskan ketergantungannya dari produk luar yang jelas merugikan dalam jangka panjang. Di sini kita akan melihat realitas asli yang terjadi di negeri ini yang ternyata sangat berbeda dengan apa yang ditampilkan media mainstream yang seolah semua baik-baik saja. Semoga kisah yang kami angkat ini membuka mata kita semua tentang kondisi bangsa ini yang selalu dibungkus pencitraan yang sangat manis. Semoga bermanfaat. Ya, betul. Memang kalau dilihat sepintas itu hanya lisan. Tetapi kita harus melihat prosesnya dulu, bahwa siapa Pak Jokowi ini? Presiden kita saat itu. Presiden kita di tahun 2015 saat itu. Presiden dipilih oleh rakyat. Betul. Kemudian barusan dilantik di bulan Oktober 2014, terus hangat-hangatnya berkunjung ke tempat kami. Nah, dikunjungi presiden itu seperti nerima wahyu. Seperti yang sudah saya ceritakan di depan. Ada kebanggaan lah intinya. Iya, jadi kita senang. Ternyata pemimpin Republik ini memperhatikan industri kecil di daerah. Jadi, terus bukan kami ini euforia dan tolol, itu tidak. Andai kan waktu itu presiden hanya berkunjung saja, tidak usah berstatement beli, saya sudah bangga. Berkunjung saja melihat karya anak negeri, beliau tahu artinya dia sudah mengapresiasi. Kami sudah bangga sebenarnya. Kami tidak berharap terlalu banyak. Begitu Presiden press conference, ada Pak Amran. Mentan saat itu. Mentan saat itu. Ya. Presiden menyatakan dan sampai waktu itu tanya jawab dengan saya, mampu produksi berapa? Dari 200 per tahun ditingkatkan menjadi 1000 unit. Terus akhirnya karena ada kebutuhan mesin oleh pemerintah, jumlahnya 60.000 unit, termasuk di dalamnya adalah mesin panen tipe kecil, combine harvester kecil. Nah di sini Pak Jokowi juga ada berstatement menyatakan bahwa sudah saya arahkan untuk membeli produk di Madiun ini. Nah dengan merek, Pak Jokowi sebut merek. Kalau nasional tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat mesin pertanian. 60.000 unit Alat mesin pertanian. alat-alat mesin pertanian. Alat mesin pertanian dan sudah semuanya kita arahkan agar
memakai produksi dalam negeri seperti produk yang ada di Madiun ini. Dan ini merek Saga ini sudah juga masuk ke e-katalog, jadi nggak usah pakai lelang, langsung beli. Ya kan? Nah, marilah kita melihat bahwa ucapan presiden ini kebijakan. Tidak tahu kalau presidennya telonyor-telonyor. Tapi saya waktu itu percaya betul terhadap Pak Jokowi ini ucapannya adalah kebijakan. Apalagi ini di hadapan publik, di hadapan rakyat se-Indonesia. Dan kunjungannya pun resmi ya? Resmi, bukan kunjungan abal-abal, bukan, resmi. Oke. Nah, dari sinilah Pak Jokowi mengatakan produk ini sudah e-katalog, nanti akan dibeli lewat e-katalog. Artinya dalam mekanisme e-katalog itu, sebelum dibeli kita harus siapkan barangnya. Dasar kita menyiapkan barang adalah ucapan presiden. Ini titah raja loh. Presiden itu dilantik oleh MPR, ya kan? Betul. Siapa MPR? Mungkin orang-orang harus tahu. Jangan hanya melihat satu sisi mekanisme di katalognya saja. Kami sudah penuh itu. Kami siapkan barangnya. Nah, sudah diverifikasi beberapa kali oleh kementerian. Memang mekanisme katalog itu dilihat dulu barangnya. Setelah dilihat barangnya, stoknya ada, baru diklik, baru keluar surat pesanan. Mekanismenya seperti itu? Iya. Oke. Setelah itu disiapkan barangnya, dikirim, kemudian sudah selesai, ada BASTP, bukti serah terima pekerjaan, sudah selesai, barang sudah diterima, sudah diketahui dinasnya, terus kemudian mestinya ini dibawa ke Kementan. Surat-suratnya ini banyak, berlembar-lembar itu. Dibawa ke Kementan, baru nanti bisa dibayar. Nah, jadi mohon maaf, begitu setelah dicek, diklik, diperiksa barangnya ada, ya kan, stoknya itu sudah ada betul, kemudian setelah diklik itu dicek speknya, spesifikasinya sesuai enggak dengan tes report. Nah, barang ini sudah diuji melalui mekanisme pengujian di Indonesia yang kita lalui. Melalui lembaga resmi yang kemarin sudah saya tunjukkan sertifikatnya itu. Jadi tidak perlu dilakukan. Karena kalau meragukan produk yang sudah dites report, berarti meragukan juga pengujinya. Padahal pengujian adalah Kementerian Pertanian. Nah, di sini problem timbul. Selang berhari-hari saya menanyakan, ya saya kata langsung ke Pak Ampran. Pak Ampran masih ingat itu, sore-sore saya datang ke kantornya itu. Harusnya Pak Ampran ini yang menyelesaikan ucapan seorang presiden ini. Bahkan dia yang mendikte presiden saat itu. Iya. Nah, ya kan? Saya tidak tahu, Allah alam bisawab. Apakah presiden ini bicara ini dalam apa ya? Halusinasi atau apa ini? Saya masih bertanya-tanya dalam diri saya juga. Kan suaranya Pak Amran itu Pak di belakang presiden. Oh jelas, saya saksi hidup, saya ada. Dan karyawan saya, kemudian siswa-siswa SMK yang ada di situ, para tamu undangan semua menyaksikan itu. Nah, termasuk Pak Dekarwo, Pak Gubernur juga ada yang menyaksikan, Pak Bupati juga menyaksikan, semua menyaksikan. Habis itu semua sudah gembira. Madiun punya produk, kan ada perusahaan besar gini-gini. Kami mulai bangun hutang bank itu. Nah, disinilah letak permasalahan itu mulai muncul. Karena Pak Ampran tidak menyelesaikan perintah presiden. Padahal ini problemnya. Industri ini bisa berkembang. Dan kami diminta untuk membangun riset waktu itu. Saya janji riset. Dan sudah saya penuhi, saya sudah membuat combine harvester yang besar juga. Harusnya negara ini yang membina kami. Kami ini dibina, dibimbing agar kita punya produk nasional. Katakanlah karya-karya saya tidak ada produksi, saya ikhlas. Yang prediksi BUMN, katakanlah produk-produk BUMN yang sekarang berkecimpung di bidang mesin, boleh. Boleh, saya ikhlas. Karena apa? Coba 10 tahun berlalu, ekonomi kita sekarang seperti apa? Bukan kami ini menyebar kebencian terhadap negara, tidak. Tapi kita bicara realitas kondisi negara sekarang. Fakta. Ya kan? Ekonomi kita seperti apa? Nggak usah kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Mendingan kita bicara realistis saja lah.
Kalau di konsep waktu itu ada industri nasional dan produknya semua dalam masa kurun waktu 10 tahun ini panjang loh. Ya, kami dibuat stagnan ini panjang 10 tahun menunggu janji Jokowi itu. Makanya dalam setiap status saya kan menunggu janji Jokowi itu lebih berat ketimbang diputus pacar kala muda itu. Ini cerita sedikit itu. Ya, jadi ini berat. 10 tahun saya harus mempertahankan karyawan yang sudah dididik, dilatih, ya kan? 10 tahun saya harus mencari gaji mereka. Bagaimana sumbernya kalau ternyata tidak dibeli setelah kami siapkan ini? Sumber penghasilan perusahaan dari mana? Untung kami masih menjual ke daerah-daerah yang notabene sekarang diakui bahwa itu adalah pemerintah pusat. Sedangkan itu pencairannya semua lewat daerah. Diakui itu pemerintah pusat? Iya, katanya sudah diambil. Padahal Bapak ngetengin ke daerah-daerah ya? 700 sekian itu, padahal itu dijual ketengan ke daerah-daerah. Jadi itulah konsepsi tentang membangun industri di Indonesia. Jadi ini permasalahannya ada di Pak Ampran sebenarnya. Kalau Pak Ampran waktu itu tanggap, dia harus bagaimana mengkomunikasikan anggarannya. Kalau presiden waktu bicara itu belum ada nomenklatur atau anggaran resmi yang ada di dalam Kementerian Pertanian, mestinya diselesaikan di tahun berikutnya. Dan kami selalu menanyakan, dan itu sudah bersurat. Surat setnek itu ada. Nah, masa saya harus mengunggah surat setnek secara utuh, kan tidak mungkin, itu kan rahasia negara. Nanti saya dianggap membocorkan rahasia negara. Kami nggak blow on juga sih. Iya. Kami menghargai republik ini. Gitu. Kemarin ada yang komen tuh, kok cuma segitu doang, mana isinya itu? Saya kadang juga ketawa aja. Ini saya bicara ini, setnek juga lihat. Kalau saya bohong ya tentu setnek akan bereaksi kok. Ya, tahu Presiden Jokowi juga bereaksi, Pak Ampran juga bereaksi mestinya. Kalau enggak, ya memang itu benar. Dan mereka sengaja diem aja karena nggak ada kemauan untuk menyelesaikan. Jadi inilah problem. Ada di Pak Ampran. Harusnya dia selaku menteri ketika presiden sudah bilang begitu, dia lanjutin, dia selesaikan. Nah, buat apa dia mendampingi kunjungan presiden di bidang pertanian, yang notabene ini urusannya Kementerian Pertanian, ternyata menyisakan masalah. Nah, termasuk traktor yang mau dibagikan ditarik lagi. Nah, itu kan kami ada di situ. Gambar-gambar yang ditunjukkan kemarin kan sebenarnya itu traktornya dijetis. Nah, di samping Pak Presiden yang memegang traktor itu ada Pak Ampran juga di situ. Ada juga dia. Dia ikut turun ke lahan dia tuh. Pakai mesin itu. Nah, kalau toh ada mereka-mereka yang menyatakan, "Oh, Pak, ini mesinnya spare part-nya bagaimana? Banyak trouble dan sebagainya." Nah, dilihat dulu siapa yang operator. Karena operator di kami ini rata-rata, ya itu seperti yang dijelaskan kemarin, kelompok tani itu kami latih, kami beri sertifikat. Oh, ada sertifikasi operator? Iya, sertifikasi operator. Jadi tidak harus ketua kelompok tani yang ikut pelatihan, tetapi operatornya siapa yang dikirim, dan kami lakukan pelatihan. Kami ada dokumen-dokumennya. Nanti minta lagi, mana dokumennya diunggah? Capek deh ngurusin kamu yang bicaranya begitu-begitu. Ya kamu lihat aja, kalau mau datang baik-baik ke pabrik sini, nanti saya ceritakan riwayat dan sejarahnya kami dibohongin. Enggak apa-apa, saya lebih senang itu. Jadi ini mestinya setelah itu contohnya Pak, itu apa ada kontraknya, pusat juga beli kok setelah itu, tapi kan tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh presiden, dan dia ngaku-ngaku biar jumlahnya banyak direkap sampai ke daerah kabupaten. Seolah-olah itu pesanan dia juga. Iya, seolah-olah itu pesanannya Kementan itu. Parah itu. Seperti waktu itu ada stafnya. Ya, yang baru-baru ini ya, yang 2023 itu ada namanya Pak Sultan Takdir. Siapa itu saya lupa. Sultan Takdir Maulana apa siapa itu yang bicara mengatakan kualitasnya begini-begini. Pak, barang import yang mangkrak itu ribuan. Bapak tidak teriak. Tapi kalau produk nasional 1-2 biji ditetes. 1-2 biji. Waduh. Ini yang saya jadi curiga. Dan saya cerita juga, saya pernah ketemu yang namanya Pak Hatta. Itu gegeran dengan saya di Serpong. Waktu itu di BP ya, di Balai Mekanisasi di Serpong, itu bicara masalah hand traktor itu dengan saya. Akhirnya setelah beberapa bulan ditangkap KPK dia. Oh iya? Iya.
Karena kami ini sekarang ini seperti capek mengembangkan produk Indonesia ini. Kalau dalam pemerintahan yang penuh janji nggak ditepati, bicaranya muluk-muluk, ini capek. Ya mungkin kami dianggap tidak berarti, tidak apa-apa bagi negeri ini. Sumbangsi kami hanya segitu kemampuan saya, membuat hand traktor, membuat combine harvester. Tetapi buatan saya ini diakui oleh negara, diberikan hak paten. Ada hak patennya, Pak? Iya, ada hak patennya, bukan paten merek loh ya, tapi paten kekayaan intelektual. Karena apa? Agar Indonesia ini bermartabat. Tidak terus selamanya import, devisanya terkeruk, akhirnya sekarang ekonomi compang-camping. Nah, seperti podcast sebelumnya saya kan bilang, Pak Amran cita-citanya baik untuk swasembada pangan. Saya pun juga mendukung cita-cita beliau. Dan menggantungkan cita-cita setinggi langit. Ya, semoga Allah meridhoi. Tetapi orang ini kan tidak hanya cita-cita, tapi kualitas ikhtiar. Ibaratnya Indonesia ini dalam bekerja untuk membersihkan kotoran-kotoran itu ada sapu. Tapi sapu-sapu lidi ini sengaja tercerai-berai. Tidak disatukan dalam satu kekuatan untuk membuat produk nasional. Loh Pak, kita kan pernah meratifikasi perjanjian Asia Free Trade Area, jadi perdagangan bebas di Asia. Terus bagaimana kalau sudah membuat itu? Nah, mau produk asing itu mau dimasukkan, diizinkan oleh Bea Cukai sama punya rekomendasi dari Kementerian Perdagangan, mau masuk berapapun, kalau rakyatnya punya jiwa nasionalisme, tidak mau pakai produk asing, seperti India waktu gerakannya Mahatma Gandhi dengan Swadesi, ya tentu kita akan tumbuh. Betul. Nah, sekarang mereka itu jalan pintas semua, maunya cepat instan. Lah memangnya didik anak itu dari TK, SD, SMP, SMA, ke universitas itu bisa diinstan dalam setahun? Tidak mungkin. Semua butuh waktu untuk proses. Nah ini tergantung kemampuan penyelenggara negara. Betul. Mulai dari Kemenristeknya dan sebagainya. Ya seperti BRIN, ya kami ini riset biaya sendiri, bahkan kami harus berdebat dengan petugas pajak ketika mengajukan restitusi, dan ketika itu tidak diakui, kami ini juga sakit hati dengan perpajakan kita. Biaya riset itu tidak? Iya, karena logika pegawai pajak dimatikan oleh undang-undang, oleh amanat undang-undang, karena ada undang-undang yang tidak sempurna dalam pembuatannya, tidak berteliti tentang dampak dari perundangan pajak itu sendiri. Jadi kami nggak menyalahkan petugas pajak. Petugas pajak kan manusia yang diberi amanat aja udah jalan. Tapi yang perlu diperbaiki ini adalah perundangan perpajakannya. Jangan pengusaha itu sebagai WP, tapi pengusaha itu sebagai pahlawan pajak. Karena Pak memberikan pemasukan kepada negara. Nah, termasuk Pak Jokowi ini kalau dalam marketing pajak dia hebat. Kalau dia mau, ya toh, buat janji ke 1.000 perusahaan, janji setiap perusahaan suruh membuat dengan 100 miliar, 1.000 sudah ketemu berapa ratus triliun. Udah untung duluan ya. Nah, mereka kan sudah berproduksi belanja. Lah belanjanya ini kan pakai pajak sudah setor ke negara. Betul. Negara sudah untung duluan, rakyatnya yang mati. Dan ini nggak ada yang peduli. Ngeri. Saya bicara apa adanya, tanpa ada yang saya tutup-tutupi. Itu Mas Arif yang saya ceritakan. Nah, Pak, di saat kita sudah menyinggung ke arah pajak nih ya, Bapak sebagai seorang pengusaha lokal, dinamika di lapangan yang Bapak hadapin masa perpajakan ini apa aja sih, Pak? Ya, nah, kebetulan kami ini kan, insya Allah saya berusaha yang sebaik-baiknya untuk memberikan kontribusi pajak kepada negara. Karena kita sadar negara kita ini banyak utang. Banyak utang, dan sebenarnya beban utang itu tentu nanti yang membayar adalah kita pengusaha dan masyarakat yang terbebani pajak. Karena pendapatan negara sekarang itu ditumpukan ke pajak. Betul. Bukan ke pengelolaan sumber daya alam. Ya kalau kemarin ini nyinggung sedikit, Freeport sudah kita beli. Kita 60% saham Freeport sudah masuk ke APBN kita pendapatannya. Nah sekarang emas kan lagi tinggi. Dicek aja ada enggak pemasukan yang besar sebesar 60% dari penjualan emas Freeport itu. Emas lagi tinggi kan, kalau ada cadangan emas, negara jual aja emasnya untuk bayar utang, ya kan? Nah, pertanyaannya
inilah daripada pengusahanya dibebani pajak dan pajak ini akhirnya juga ke rakyat, ke konsumen akhir dari produk barang ini. Iya, rakyat. Mendingan sumber daya alamnya yang digunakan untuk membayar utang dan menopang APBN kita. Tetapi harus bebas dari korupsi. Ya kalau saya bilang korupsinya apa sih di pengelolaan sumber daya alam kita? Ya orang cerdas tahu sendirilah, tidak perlu saya jelaskan. Jadi perihal pajak. Pajak itu kalau saya bilang memang bolehlah itu menjadi sumber pemasukan negara dan berpajak itu wajib. Tetapi kita harus melihat kewajaran dan kemampuan di dalam berpajak. Karena pajak jangan sampai punya dampak negatif menghambat kemajuan di negeri kita. Ya kan? Karena apa? Salah satu sektor yang paling utama agar pajak itu tumbuh, adanya tumbuhnya ekonomi. Betul. Kalau ekonominya tumbuh, pajaknya pasti tumbuh. Tapi ini ekonomi seret. Pengusaha-pengusaha, ya seperti saya mungkin hanya salah satu korban kebijakan atau ucapan presiden yang belum terlaksanakan. Mungkin tidak tahulah kalau ini kan ada Mas Gibran ya, putranya Pak Jokowi, atau ada Pak Prabowo, atau Pak Amran, mungkin ingat akan peristiwa itu dan dia mau memperbaiki diri untuk menyelamatkan industri kita. Wallahu a'lam bishawab, dan saya berterima kasih. Dan ini sama sih, apa Bapak masih menggantungkan harapan? Ya, kalau harapan saya gantungkan pada negara ini. Karena negara ini milik kita. Kita yang mengisi pembangunannya. Sudah merdeka, diperjuangkan oleh pahlawan kita, ganti kita sekarang. Mengisi pembangunan dengan karya-karya kita. Jangan kita diabaikan, diisi oleh asing dan asing. Nanti kita tersisih nanti. Bahaya ini. Nah, kemudian kita kembali ke topik pajak tadi. Pajak idealnya jangan terlalu tinggi untuk produk dalam negeri. Kalau perlu diberikan dispensasi. Ada proteksi terhadap produk dalam negeri. Iya, jadi distimulan agar bayi-bayi yang baru lahir ini bisa berjalan tegak dan berlari. Karena ada apa? Ada stimulan, diberikan hak yang terjadi di Cina itu, Pak ya. Ya, agar pajak kita kalau bisa industri dalam negeri tertentu ya, tidak semuanya. Tidak semua. Jadi pemerintah harus cerdas menentukannya. Ini diberikan satu insentif pajak, seperti yang Pak Prabowo kemarin sudah bilang, Pak, akan diberikan insentif, tapi TKDN kan itu ya, yang kita angkat dari topik yang pertama ya. Iya. Nanti kita bahas juga lah. Nah, jadi idealnya pajak ini kalau kita ini walaupun sudah ada bisa dikreditkan, ada pajak masukan, pajak keluaran, terus kemudian ada restitusi, sistemnya PK dikurangi PN. Nah, di dalam perjalanan perusahaan itu kalau menjual produk itu kan tentu ada risetnya. Ya, jadi karena kita ini kalau di maklun, misalnya ada orang datang bawa desain, Pak, saya buatkan mesin ini. Kita sendiri takut, jujur aja. Tahu-tahu nanti ada sales datang. Wah, ini bajak, niru. Undang-undangnya kena lagi. Beda dengan Cina. Di Cina orang kreatif bisa meniru mesin, dilindungi dan dikembangkan. Betul. Nah di Indonesia enggak. Hukum yang bicara, dan hukumnya ini tidak semestinya bicaranya. Masih ada kelemahan-kelemahan penegakan dari aparat hukum. Jadi kalau saya, ya, maaf ya guyonan saya ya, semakin tinggi sanksi undang-undang, semakin tinggi juga nilai tukar penyelesaian dalam rangka 866. Ada lagunya tuh kemarin, Pak, bayar. Nah, itu ya sebenarnya itu anak-anak muda yang kreatif dan tahu kondisi yang sebenarnya. Ya memang realitasnya seperti itu. Bener. Anak saya aja kemarin mau ambil, dia kan lulus dari S2 ya, di Magister Bisnis, terus kemudian mau menempuh spesialis di kedokteran, itu untuk apa? SKCK. Wong jelas dia tidak maling, tidak apa-apa, suruh nyari surat keterangan kelakuan baik. Aduh, apa itu? Terus masih bayar lagi di Polres itu. Oh gitu? Iya, padahal
harusnya ini bagian pelayanan ke masyarakat ini. Ya, bapaknya sudah bayar pajak, anaknya urusan remeh-temeh bayar suruh bayar, atau minta surat keterangan itu bayar. Ini saya prihatin negara ini penyelenggaranya bagaimana sih? Apa nggak lihat orang dia tahu mau cari pekerjaan belum punya duit masih minta ke orang tua, sudah dimintai lagi sama instansi yang mengeluarkan SKCK itulah. Sedangkan koruptor baru keluar aja udah boleh nyalek lagi. Nah, jadi kembali ke pajak kita, idealnya pajak itu memberikan insentif kepada industri dalam negeri agar industri dalam negeri tumbuh. Jangan terus ini dijadikan objek. Karena ya terus terang saja, pajak di perusahaan ini macam-macam loh. Jadi ada PPN, PPN pembelian bahan baku, PPN penjualan produk, ada PPH, terus ada pajak pengambilan keuntungan. Wah, jadi pajaknya itu kalau dihitung-hitung terlalu tinggi. Sehingga pengusaha itu kalau jujur, nuruti aturan perpajakan, investasi dalam miliaran itu sulit kembalinya sebenarnya. Jadi dipaksa pengusaha itu untuk menyiasati undang-undang. Akhirnya terjadi kong kali kong di balik meja. Di balik meja. Dengan aparatur yang langsung biasalah. Ya, jadi itu namanya cincai apa tuh? 86. Jadi saya kalau bicara pajak di Indonesia ini saya punya pengalaman yang cukup panjang. Jadi seperti kita ngurus restitusi sebagai pengurang pajak ternyata tidak riset kita sebagai di jumlahnya sekian ratus juta untuk riset produk rotavator itu tidak diakui sebagai pengurang pajak. Sehingga kami saya ini mau sumbangsi ke negara ngisi Indonesia biar bermartabat, ternyata sudah dipalaki duluan dengan mekanisme aturan yang seperti itu. Akhirnya tidak diakui, ya sudah, tidak apa-apa lah. Nah, terus yang kemarin ada topik yang menarik lagi tentang pajak persewaan yang disubsidi negara. Maksudnya gimana tuh Pak? Jadi gini, kebetulan saya ini sebelumnya punya usaha kecil-kecilan di bidang bis pariwisata. Ya. Okay. Ketika beli bis itu kami taat membayar PPN. Nah, bis itu kan dijual secara protolan ya. Sesisnya mungkin dibuat oleh Hino atau oleh Mercedes. Karoserinya. Nah, terus kemudian karoserinya ada Adiputro, ada Laksana, ada Morodadi dan lain-lain ya. Ini kan merupakan industri kreatif di Indonesia. Nah, berbasisnya apa? Sesis. Nah, ketika ini sudah pengusaha ini beli, perusahaan beli, kan sekarang sudah tidak boleh atas nama perorangan, karena atas nama perusahaan kan, atas nama PT ini beli. Nah, itu kan ada PPN-nya semua. Nah, ketika bis ini sudah jadi bis, sudah disuratkan, sesuai dengan peraturan dari Kemenhub, ya ternyata pajaknya tidak bisa dimintakan restitusi, karena tidak ada faktor penyeimbang. Oke. Penyeimbang dari pajak keluarannya, adanya pajak masukan. Jadi kita beli dipajaki, begitu kita menyewakan tidak ada pajaknya, sehingga tidak ada faktor pengurangnya. Nah, kalau dari sisi pelaksana undang-undang perpajakan atau pegawai pajak ya sah-sah saja. Tapi ini sebenarnya bagi pengusaha rugi karena investasinya jadi tinggi. Betul. Nah, pemerintah maksudnya kreatif lah ya, ingin mendorong industri kreatif dengan sewa biar murah, dibebaskan pajak. Dan sekarang banyak bis-bis pariwisata baru yang sebetulnya kalau dilihat dari sektor perpajakan ini negara yang rugi dan daerah dalam otonomi loh ya. Karena apa? Banyak bis dari luar kota. Bis misalkan beli bis dari Kudus, dibawa ke Ponorogo, dioperasionalkan di Ponorogo. Artinya pajaknya bagi hasil pajak kendaraannya ini pemerintah provinsi ini tidak dapat. Yang dapat adalah sana. Padahal operasionalnya bisnya dan garasinya juga di sini. Nah, lantas saya mendukung kegiatan yang positif dari Provinsi Jawa Timur bahwa BPN itu tidak dikenakan biaya, hanya membayar pajak sesuai masa berlakunya, itu sebenarnya bagus. Tidak ada biaya
balik nama dan sebagainya itu bagusnya. Tapi kalau yang kita sesalkan ini ya ini, kita belanja atau pembelian barang modal, dalam hal ini bis pariwisata, itu dikenakan pajak, ketika sewa tidak ada, sehingga pajaknya tidak bisa direstitusi. Artinya ini pajaknya full masuk ke negara, menjadi bebannya pengusaha. Jadi pengusaha itu rentan nanti. Kalau terlalu banyak overload di belanja, di besarnya belanja modal, bahayanya tumbuh kembangnya terseok-seok. Bisa tumbuh bagus itu bisa, tapi nanti itu yang betul-betul sudah punya pasar yang captive market. Tapi kalau untuk yang rintisan pertama itu jadi berat, karena otomatis nanti ya biaya kalau kredit menjadi nilainya tinggi, bunganya jadi tinggi. Buat berkembang pengusaha susah Pak berarti. Susah. Jadi ini harus didorong pemerintah agar kendaraan yang operasional di Indonesia ini bisa nanti meniru Singapura, dibatasi tahun-tahunnya. Karena apa? Biaya investasinya murah dan sudah bisa BEP, break even point dalam 3-4 tahun atau 5 tahun, sehingga bis pariwisata dalam usia tertentu sudah harus dilepas. Mudah terus ya berarti tahunnya ya? Ya, dan ini kan yang diuntungkan rakyat. Rakyat, betul. Sebagai penikmat jasa dapat fasilitas bagus. Pariwisata, bis pariwisata. Dan jadi kebijakan juga harusnya diinsentif juga pajaknya, didorong. Kecuali kalau mobil-mobil pribadi, mobil mewah itu no problem, karena orang beli itu karena hanya kadang ada beli Mercy karena prestis ya. Tapi kalau mobil yang harga murah itu apa ya? Yang LCGC. Itu kan ya betul-betul harus disubsidi. Sekarang coba mobil listrik pajaknya PPN-nya hanya 1%, diskriminatif. Yang diuntungkan pasti negara produsen mobil listrik itu sendiri. Artinya akhirnya mobil listrik ini harganya kan mahal. Siapa yang kuat beli? Yang beli siapa? Masa subsidinya dinikmati orang kaya? Iya. Bukan masyarakat kecil. Sementara bis pariwisata coba, yang nyewa itu loh coba, jamaah-jamaah, ziarah wali, ya kan? Nah, terus anak-anak muda, karang taruna yang uangnya, mohon maaf ya, dikumpulin iuran, dia mau ke pariwisata kreatif dan sebagainya, wah ini malah dipajeki. Ya ini usul saja. Mungkin Pak Prabowo kalau dengar nanti pasti akan membuat itu ditinjau kembali lah kebijakan pemerintah yang seperti ini. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau pajak industri jelas hari ini berat. Berat ya. Jadi kita minta restitusi saja untuk riset itu beratnya setengah mati. Sementara saya baca kabar BRIN dengan biaya yang tinggi ya berapa ratus miliar gitu, hasilnya cicak. Ya. Betul, BRIN telah berhasil meneliti cicak spesies pecel katanya. Nanti dilihat aja beritanya. Ya, semoga nanti bisa kerjasama untuk yang lebih baik lah. Yang lebih faedah. Ya, lebih berfaedah. Ya, jadi gini, kenapa saya itu dengan adanya jalan tol ini sebenarnya yang ngeri-ngeri sedap. Kenapa tuh Pak? Yang sedap mereka yang berbisnis, yang ngeri kita yang menggunakan jasa. Coba dari Jakarta ke Surabaya ini berapa ratus kilo? Sekitar biayanya berapa? Per kilometernya berapa? Saya dari Jakarta ke Surabaya bawa mobil itu 850-an kalau nggak salah tolnya. Ya, kalau untuk mobil-mobil keluarga ya seperti mobil-mobil kalau kita pakai Avanza, Xenia gitu dari Jakarta ke bensin ya? Surabaya itu biaya tol sama bensinnya mahal tol. Lebih mahal tol. Nah, lebih mahal tol. Jadi pemerintah diharapkan ini bisa menghitung kembali tingkat keekonomian. Karena gini, oke, bis pariwisata dengan dinaiki mungkin 30 sampai 60 orang itu biayanya masih sama loh dengan mobil kecil. Oh gitu? Ya. Bis pariwisata itu golongannya masih masuk hampir sama ya. Dan yang kita kadang-kadang itu menjadi beban pengusaha tol, seperti hari raya kemarin kita ikut angkutan mudik ya dari Jakarta ke Madiun. Ini pendapatannya 30 juta, 34 juta, biaya tolnya itu melebihi dari 10%. Biaya tolnya 3.500.000 sekian. Itu untuk satu bis 3 kali jalan. Jadi dari Jakarta ke sininya 2 kali, terus balik dari Madiun ke Jakarta sekali. Sehingga pendapatan bersih bis itu
Setelah dipotong biaya sopir, biaya uang makan, biaya tol, yang lain-lain, itu hanya 40% bersih. Bersihnya? Ya. Rendah sekali ya? Ya, rendah. Apalagi di tengah melemahnya daya beli masyarakat, tarif bis semakin murah, ya, karena memang daya beli. Nah, ini terus tidak ada regulasi pembatasan antara regulasi pembatasan operasional bis, jadi bis tua, bis muda, semua jadi satu bis baru yang tarifnya itu saling bersaing. Ya sebenarnya sih baik, yang diuntungkan adalah para pengguna jasa bis pariwisata untuk angkutan lebaran, angkutan mudik. Tetapi sebenarnya yang kasihan kembali ke pengusahanya itu. Ngeluh semua. Gak banyak yang cerita ke saya lah seputar ini ya. Tapi belum resikonya. Tapi bis itu kan risiko kecelakaannya kan ya juga tinggi ya kalau di jalanan kan, namanya orang di jalan kan seperti itu kan, kita tahu kadang sudah hati-hati malah ditubruk dari lawannya. Atau berhenti di lampu merah enak-enak ditubruk dari belakang orang setengah ngantuk. Itu banyak risiko yang terjadi, dan itu semua beban biaya tinggi dalam penyelesaian setiap insiden di perjalanan. Jadi kembali ke biaya tol itu, sekarang itu ya memang orang bangga Pak Jokowi bisa bangun tol. Bisa bangun tol. Tapi tol ini menyebabkan sebagian kecil dari inflasi. Karena angkutan terbebani oleh biaya jalan. Kalau lewat bawah, ya sebenarnya ketika lewat bawah itu ya memang capan waktunya lebih panjang. Ya, tapi sebenarnya manfaatnya bisa kuliner, bisa lihat kemajuan di setiap daerah, mungkin bisa melihat peluang-peluang bisnis di daerah itu apa. Kalau di jalan tol kan sebenarnya enggak, hanya satu tujuan ke Jakarta ya sudah, hanya lihat jalan aja sama persawahan kanan kiri gitu. Tapi kalau lewat bawah memang waktunya lebih panjang. Nah, kalau saya sih, kalau mau ke Surabaya gitu ya, kalau saya ya, karena biaya Madiun Surabaya itu tolnya kan sudah hampir 360.000. Ya kalau saya mendingan saya buat gaji sopir. Gaji sopir sehari dari Surabaya ke sini PP kan 200.000, masih ada 160.000 kan bisa buat makan di jalan. Nah, saya ngasih rezeki rumah makan lama yang berada di jalan-jalan jalur lama itu, karena kalau tidak gini nanti bisa tutup ini. Ya moga-moga strategi saya ini bisa ditiru oleh masyarakat yang lain. Tetapi yang berkorban adalah waktu. Makanya kalau kita punya waktu luang lebih baik lewat bawah. Terkecuali tergesa-gesa atau memang darurat itu lewat tol sekali-sekali juga nggak apa-apa, juga boleh saja lah. Tapi emang bener Pak, lewat jalur bawah itu lebih padat, lebih banyak orang lewat memilih lewat situ. Mungkin faktor lebih murah juga atau gimana, karena saya lewat tol itu bisa sepi sekali, tapi lewat jalur bawah itu lebih padat Pak. Iya, akhir-akhir ini memang begitu. Jadi di tengah melamahnya daya beli masyarakat, akhirnya jalur bawah itu menjadi alternatif. Kemarin saya mampir di salah satu penjual nasi pecel di sebelum kota Caruban itu, dia juga cerita kalau sekarang lebih ramai itu. Oh iya, karena banyak yang lewat bawah. Terutama sekarang kan banyak klub-klub motor yang mengunjungi daerah-daerah itu kan. Nah, anak-anak itu kan pasti cari tempat yang luas, harganya murah dan bersih kan. Karena yang penting bisa berhemat sambil bergaya itu nanti sambil berwisata ke daerah-daerah. Kalau hari Minggu sekarang memang ramai juga lewat bawah, tapi banyak yang motor-motor sekarang. Ya mobil juga banyak sih. Tapi kalau di tol kemarin saya hari Minggu kemarin ke Surabaya sepi. Masa jalan itu lengang. Terus kemudian tanggal 22 saya berangkat dari sini sampai ke Probolinggo, dari Madiun ke Probolinggo itu yang ramai hanya di seputaran Mojokerto sama Sidoarjo saja. Selebihnya itu sudah lengang. Jadi tidak terlalu padat seperti dulu. Nah, di saat Bapak melaporkan perpajakan Bapak, itu gimana sih Pak responnya dari aparatur negara yang Bapak hadapi di kantor pajak itu saat itu? Ya, kalau secara pribadi kami nggak ada masalah. Ya, apapun kita ini kan sesama anak bangsa, dalam satu komunitas negara Republik Indonesia kan kita nggak boleh bermusuhan kan. Ya pribadi ya tetap baik, kalau ketemu ya udah biasa saja itu. Tapi kalau sudah berhadapan ketika terjadi pemeriksaan, nah itu kan biasanya pasti
terjadi perbedaan pendapat atau kemauan. Karena kalau pemeriksa pajak dasarnya undang-undang, tapi kan banyak undang-undang yang menurut penafsiran saya itu ambigu. Ya contohnya ya seperti yang saya kemukakan di depan tadi. Sehingga kami harus kadang-kadang itu ya, kalau saya sih dengan aparat pajak itu tertawa-tawa saja, tapi saya tarik logika mereka untuk berpikir. Toh saya sadar yang saya hadapi ini bukan pembuat kebijakan, Betul. tapi pelaksana kebijakan. Jadi biar dia ngerti aja. Jadi sebenarnya ini saya mengedu aparatur pajak agar punya nurani dalam menetapkan perpajakan kepada pengusaha. Karena pengusaha itu sulit. Ya seperti saya sudah pernah bilang, saya lagi mau ngurus restitusi, ya kan. Negara itu kalau ada peluang pajak dari kami diambil, tapi kalau kami ada kerugian, negara ini nggak peduli, ya bisa mati kita. Jadi itu seperti itulah. Jadi saya cerita tentang restitusi pajak, dan alhamdulillah insya Allah tahun ini saya diberi yang cukup ya signifikan. Nah, setelah mungkin dibantu oleh podcast-podcastnya di Jelajah Malam, sehingga mereka terbuka untuk lebih berpikir secara realistis, membantu kita. Memang kita memang lagi sulit perusahaan di saat ini, apalagi menanggung beban perawatan mesin. Mesinnya Pak Jokowi itu mangkrak di gudang, banyak sekarang, terawat dengan baik. Masih terawat dengan baik, yang kemarin menjadi latar belakang syuting itu. Dan Mas juga sudah, itu mesin-mesin yang digunakan Pak Jokowi masih saya rawat dengan baik. Itu kan beban. Beban bagi perusahaan untuk merawat mesin sekian tahun ini beban. Nah, sampai kapan ini? Saya akan bersurat kepada negara bahwa saya menjadi korbannya harapan presiden dalam kunjungan saat itu. Kira-kira ada tanggung jawab pada negara enggak? Kalau tidak ada, ya sudah, berarti ini dimonumenkan saja. Dimonumenkan? Iya. Karena sudah tidak ada jalan lain. Kalau misalkan orang sekarang, Pak dijual bebas. Ya terus terang saja. Kami ini sekarang ini import mesin-mesin pertahanan itu luar biasa. Dan kami kalah bersaing harga. Coba diproduksi di tahun 2015, 2016, 2017. Berhenti sekian tahun, ini bunganya sudah berapa? Tuh. Dan Indonesia itu, ya ini kembali ke kemarin saya terima kasih ke Mas Arfi, Pak Presiden Prabowo sudah merespon TKDN diadakan. Dan sekarang beliau mengatakan bahwa itu harus diberi insentif dan begini. Nah, jadi gini ya, namanya tingkat komponen dalam negeri, harusnya yang disertifikasi itu atau yang diberikan surat keterangan itu, ya betul-betul produk yang dibuat di pabrik itu. Jangan notanya ditarik kemana-mana. Namanya komponen. Komponen itu ya sudah, apa yang dibuat dalam negeri. Nah sekarang kan teknologi itu kan tidak harus berbahan baku dari Indonesia, ada bahan bakunya yang import. Betul. Seperti sekarang kalau kita bicara plat KS, Krakatau Steel, ya susah sih. Plat mulai dari 0,6, 0,8, ya terus kemudian 1 mili, 1,2, 1,4, 1,8, 2 mili. Ini ya pasti ada barang-barang import. Nah kalau ini ditarik harus ada nota, bakal TKDN naik, dihitung dari bahan baku dan sebagainya. Ternyata namanya komponen. Nah kalau memang mau mengeluarkan lagi ya dibuat aja surat keterangan bahan baku dalam negeri gitu loh maksud saya. Betul. Nah tentunya ya kita misalkan membuat permen kelapa itu, ya gulanya impor. Kelapanya ya mungkin masih adalah di Indonesia. Itu gula sebagian diproduksi di Indonesia itu sudah campuran loh. Gula setengah jadi dicampur dengan produk tebu sekarang. Saya tahu sendiri, karena saya banyak berinteraksi dengan beberapa pabrik gula. Jadi jangan berharap pada swasembada murni. Swasembada kita itu kan nanti wah Indonesia berhasil memproduksi gula. Ya oke, memang di luar Jawa ada peningkatan lahan, tapi lahan tebu maksudnya. Tapi di Jawa itu menyusut lah, menyusut terus. Ya tentu karena tingkat keekonomian. Kalau memang dinilai menanam tebu itu lebih menguntungkan, ya petani itu akan berbondong-bondong menanam tebu. Itu loh. Jadi sebenarnya petani itu akan menanam apa yang lebih menguntungkan. Betul. Itu menjadi pilihannya. Pasti. Nah, kembali ke topik tadi. Kalau kita sudah bicara TKDN, ini memang selayaknya untuk produk dalam negeri ini
TKDN ini tidak usah disertifikasi oleh lembaga-lembaga tertentu yang harga sertifikatnya. Saya punya penawarannya, itu sampai 100 juta per item. Ada biaya survei, ini ada itu. Ada. Sampai 75 juta, 100 juta. Ini bagi pengusaha kecil memberatkan. Diganti saja dengan surat keterangan produk dalam negeri. Karena saya sudah mengusulkan lewat organisasi yang menaungi saya, Al-Sintani, pada bubuk semua, belum ada respon. Kan, tadi sudah tak lihat kan buktinya kan. Nah, itu lewat Al-Sintani, yang dipimpin oleh Pak Mindo Sianipar itu masih bubuk, itu belum ada responnya. Karena beliau mungkin lebih berpikirnya berbeda. Nah, jadi ini dibuatkan satu sertifikat. Sertifikat keterangan produk dalam negeri yang mensertifikasi biar perindustrian setempat atau kabupaten di mana tempat produksi berada, dan mereka yang harus mengontrol, melihat seperti apa produksinya. Karena TKDN ini tidak mengontrol quality loh, hanya surat keterangan komponen dalam negeri. Yang menentukan standarisasi quality lebih ke test report di masing-masing sektor di mana mesin itu digunakan. Kalau mesin pertanian kan ada test report dari Kementerian Pertanian. Nah, atau yang lain. Dan digunakan apa? Karena di Kementerian Perindustrian itu kan ada Ditjen Ilmet itu. Nah, di situ kan sebenarnya sudah lumayan mengcover ke semuanya, dan sertifikasi komponen itu ya sudah dikatakan, oh iya betul, ini produk ini berbahan baku komponen dibuat di Indonesia. Karena belum tentu yang jadi kendala kami ya dalam penilaian TKDN. Karena kami ini kadang untuk blok mesin itu kita kan dari cor ya. Nah, cor itu kan kita buat di ceper. Nah, di ceper itu kan bahan bakunya dari bonggok. Bonggok itu bekas mesin. Terus kemudian ada potongan-potongan plat bekas di pabrik kami juga kami bawa ke sana untuk didaur ulang. Nah, kalau ini nanti dinilai ketaatannya terhadap pajak menjadi sektor penentu dalam salah satu poin di TKDN. Karena harus ditanyakan PPN-nya dan sebagainya. Barang rosok ini ada PPN-nya enggak? Kalau rosok kita beli dari tukang-tukang rosok itu ada PKP-nya enggak? Dia enggak bisa sebenarnya mengeluarkan. Dan kita lagi yang harus bayar pajak ke negara. Ini yang menjadi beban industri. Dibebanin lagi? Iya, dibebani lagi. Ini yang menjadi beban yang saya bilang pajak itu kalau tidak hati-hati ini menjadi beban, dan pajak ini yang nanggung sebenarnya bukan pengusaha. Yang nanggung adalah konsumen akhir. Ya rakyat juga. Rakyat juga gitu loh. Tapi nggak tahu ya, belum sadar kali. Bahwa dia hanya tahunya, oh sekarang regone itu nggak mudah, tapi ganti harga. Bukan naik, tapi ganti harga katanya. Ini orang-orang itu yang maklum saja. Tidak teliti apa sebabnya gitu ya. Ini kebijakannya seperti apa. Kan pemerintah ini kan sangat berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak ya. Jadi harus menjaga sustainable lah, kestabilan, kelangsungan dalam kehidupan bernegara. Ini yang menjadi kewajiban dari penyelenggara negara. Nah, kembali ke TKDN itu, jadi saya usulkan ke Pak Prabowo agar TKDN ini diganti dengan surat keterangan produk dalam negeri, dan poin-poin yang menjadi penentu itu dirumuskan bersama-sama. Kami siap memberikan masukan kok. Agar apa? Industri Indonesia ini bisa berkembang. Bukan menjadi beban yang biayanya puluhan juta, dan ini menjadi bisnis kalangan tertentu. Yang saya pernah di podcast pertama saya menyampaikan bahwa ini adalah bisnis para orang yang licik di balik pembuatan undang-undang. Sehingga TKDN, SNI wajib dan semuanya. Lah akhirnya orang pada ditangkepin tidak punya SNI. Dipermasalahkan produknya karena belum TKDN dan sebagainya. Ini membunuh industri dalam negeri. Dan membuka lahan ke oknum aparat ya untuk jadi ya kita bicara aparat nakal lah. Aparat oknum. Ya, cuman kalau banyak itu, kalau orang salat itu, kalau satu itu namanya kan ya salat sendirian. Tapi kalau jamaah banyak itu kan jamaah ya. Jadi saya bilang Indonesia itu kan hampir terkontaminasi semua, namanya jamaah oknum itu aja. Karena saya tak bilang semuanya nanti marah. Kita dikriminalisasi, ya kan? Aduh, padahal kita nih menyampaikan saran pemikiran untuk perbaikan negara. Benar, gitu. Pak. Kadang saya ada diskusi dengan pejabat itu ya kadang saya itu tertawa kayak gini kok jadi pejabat. Gitu. Ini yang saya itu ya bukan kok saya itu merendahkan, tidak, tapi asesmennya gitu piye gitu loh. Asesmennya itu bagaimana? Kok
asal jilatannya kenceng itu dapat kedudukan, nah itu kan ya ngeri juga. Iya, ngeri juga. Nah, jadi saya kalau bicara tkdn sekali lagi usulan saya kepada Pak Prabowo agar ini disederhanakan, dibuat rumusannya dan ini dikeluarkan di daerah. Jadi yang bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kebenaran produksi adalah instansi setempat di mana produk itu berada. Dan sertifikatnya dari perindustrian kabupaten ataupun kota ini berlaku di seluruh Indonesia. Lokal masing-masing. Lokal. Jadi ini efisien, tidak perlu biaya tinggi. Betul. Dan praktis akhirnya industrinya bisa tumbuh, tidak terhambat oleh adanya TKDN. Itu yang saya sampaikan. Nah, Pak Agus Zamroni, ini dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, ada nggak sih pesan yang ingin Bapak sampaikan terhadap para penonton maupun aparatur pemerintah yang mungkin ikut nonton nih dari apa yang kita bicarakan, Pak? Ya, jadi saya ini kan sudah tua ya. Nah, usia saya ini sudah mendekati pensiun bentar lagi ya, dan saya kepinginnya Indonesia ini lebih baik dari saat sekarang. Itu yang menjadi tujuan kami, tidak ada tujuan lain. Nah, jadi kalau kita kepingin memberikan pesan moral itu, satu, ini kepada penyelenggara negara dulu ya. Saya berpesan agar kejujuran diutamakan, kemudian rasa nasionalisme yang tinggi, kemudian kapabilitas dari setiap pejabat negara agar tidak salah dalam berstatement, dalam membuat program, dalam menyampaikan program-program pemerintah sehingga tidak bias. Kan sekarang ini banyak pejabat itu yang kalau ngomong sekarang menjadi bias. Kita malah kasihan ya. Karena itu menyangkut kedewasaan dan keleluasaan dalam berpikir ya. Nah, disinilah yang saya himbau agar orang yang menempati jabatannya ini betul-betul mempunyai rasa tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan dan menguasai bidangnya. Nah, dan yang lebih terpenting jangan menjadi penguasa dan pengusaha. Mati nanti negaranya. Jangan menjadi penguasa dan pengusaha. Peng-peng. Ya, almarhum Pak Rizal Ramli kan bilangnya peng-peng. Ini bahaya. Ya kita tahulah. Nah, ketika ada korupsi diungkapkan, ternyata menyebut namanya putra ini, putra ini, putra ini. Ya kalau yang cerdas, yang terakhir ini kalau mengamati Pak Tons Lembong ya, siapa yang disebut? Ya, nanti silakan dicek di lacak digital. Kalau ini kan jelajah malam, sekarang jelajah digital. Ya, mencari fakta-fakta, jadi aktuality dalam setiap informasi yang nanti akan menjadi pertimbangan ke depannya untuk memilih pemimpin yang lebih baik. Ini berat bagi kita. Korbannya saya ini ya kalau melihat Pak Jokowi ya datang pertama kali itu ya kita antusias ya seperti itu, makanya ada pertanyaan-pertanyaan kembalikan bahwa siapa yang bilang ini presiden. Makanya seruan moral kepada saya Pak Presiden Jokowi yang sudah mantan dan sekarang anaknya menjadi wapres dan juga itu menjadi gurunya Pak Prabowo. Pak Prabowo tolonglah kalau punya guru seperti ini, itu istilahnya mikul dur mendem jeru. Apa tuh artinya? Artinya setiap kelemahan guru dan janji-janji yang belum tertunaikan ini ditepati. Apalagi di situ ada pampran. Ini seruan dari pribadi saya untuk Pak Prabowo. Ya. Jadi ini industri ini dikembangkan, jangan dimatikan, Pak. Ini sudah sekarat soalnya. Saya hanya punya ketahanan 6 bulan ke depan. Kalau tidak ada pembelian mesin, saya tutup. Sampai di titik ya, itu? Ya, ini sudah di titik yang sangat besar untuk perusahaan yang saya pimpin ya. Karena sudah tidak ada pembelian. Kita hanya nunggu penjualan seperempat. Berempat itu tidak nutut untuk biaya operasional karyawan dan merawat barang-barang yang dipesan Pak Jokowi itu tidak nutut. Jadi ini yang pertama. Kemudian untuk masyarakat kita, cerdaslah dan punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Oke, Anda pecinta import silahkan. Anda membanggakan produk-produk import silahkan. Tapi ingat, kapan lagi anak-anak negerimu atau bangsamu ini bisa memproduksi barang sendiri? Kalau tidak diberikan kesempatan dan didorong oleh pemerintah, dibina. Jangan dibinasakan. Mati industri kita. Karena berbahaya loh kalau semuanya import. Ya, bisa kita habis buat itu doang. Nah, itu bisa habis negara. Ya. Ada sedikit konflik antar kenegaraan. Yang kemarin katanya Pak Amran, banyak negara-negara yang
menghendaki Indonesia untuk tidak swasembada. Mungkin bagi negara itu benar, karena Indonesia lahan atau pasar marketnya dia untuk menjual produk pangannya Indonesia, produk pangannya dia ke Indonesia. Tetapi dia sebagai menteri bagus itu, saya dukung. Dia harus melawan itu dengan kekuatannya, dibuat untuk segera menanam, dicarikan teknologinya, dibantu teknologi, diberikan pendampingan. Dan yang saya minta ke Pak Amran, agar setiap pendampingan ini pendampingan yang jujur, Pak. Jadi Bapak jangan sampai mendapatkan data yang salah atau kebohongan itu dengan kebohongan. Kasihan nanti hasilnya, nanti kosong. Ini yang pengalaman saya dari kemarin-kemarin itu. Saya kan juga sudah ikut di era Pak SBY, terus Pak Jokowi ini sampai sekarang saya alhamdulillah masih diberi umur panjang dan sekarang bisa melihat Pak Prabowo yang 2019 kemarin sebenarnya saya dukung Pak Prabowo. Itu dukung Pak Prabowo untuk agar Pak Jokowi ini menurut saya harusnya disudahi di 2019 karena kebijakannya tidak bisa terrealisir dan banyak janji-janji yang belum tertunaikan. Nah ini berbahaya kalau pemerintah terus hutang. Memang mereka kadang-kadang membela, bukankah hutang itu ada perhitungannya? Iya, bang, hutang itu ada perhitungannya. Tapi kenyataannya sekarang untuk membayarkan pajaknya ditingkatkan. Nah, silahkan dihitung dampaknya ke rakyat juga. Misalkan ada yang mengatakan bahwa utang itu yang nyaur anak cucu kita, ya kamu bisalah debat silahkan. Tapi realitas nanti yang menjawab. Ini seruan mula saya pada anak-anak Indonesia itu agar cerdas, generasi muda itu cerdas dalam melihat kondisi negara. Negara ini harus peduli kita, harus menyintai negara. Jadi negara ini tidak bisa diabaikan, dicuekkan tidak boleh. Kita harus ikut merawat negara kita agar bisa bertahan terus Indonesia ini. Karena tanpa itu bahaya. Apalagi sekarang melihat fenomena baru ini. Kalau ya kita aja ya yang membuat skala kecil bicara di podcast gini, ada pro dan kontra, ya pro-nya kencang-kencang itu. Wah ternyata ya walaupun dari persentase yang kontra 3% ya, yang sependapat 97% kan. Nah itu tapi untuk ini saudara kita yang di 3% ini wajib kita cerdaskan. Jangan kita musuhi Mas Arpi. Ini kita cerdaskan aja, ya kan? Nah, kalau perlu ini kita undang ngopi. Bolehlah saya sediakan ngopi. Kebetulan saya bisa buat kopi loh. Bukan kopi itu yang buat alam. Bisa masak kopi saya. Nanti kita buat roasting ya. Jadi bukan kalau roasting kebijakan saja, kita roasting kopi juga boleh lah sekali-sekali ya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya sehat-sehat dan lancar dalam berusaha. Amin. Amin ya Allah. Luar biasa di Pak Zamroni ya. Iya kemarin soalnya yang tenang-tenang ini kadang-kadang suka saya pin. Oke, nanti kita bahas. Pak Zamroni, ini sebelumnya makasih banget ya, tapi sebelumnya saya pengen izin dulu. Nanti saya pengen masih ada episode lagi untuk kayaknya masih ada yang kita bahas belum tuntas. Oh, siap. Oke, Pak Zamroni ya. Siap. Asal Pak Zamroni ada waktunya, kita kapan aja siap meluncur ke sini. Ya, insya Allah semoga saya tetap sehat, bisa memberikan pencerahan di dalam membangun Indonesia, Amin. Juga mengungkapkan fakta-fakta yang saya alami. Betul. Ya, terima kasih. Ya. Sama-sama Pak Zamroni. Jadi buat yang nonton, kenapa gue berjilid-jilid dengan Pak Agus Zamroni? Karena jujur aja, jarang pengusaha yang berani berkata hitam adalah hitam, putih adalah putih. Karena kadang-kadang putih dibilang hitam karena dia takut. Oh ya, jadi gini, bicara ketakutan, memang ini sedikit ya. Saya tambahkan. Silakan. Ada yang menyarankan agar kamu itu tutup aja itu PT Mitra Marta, buat perusahaan baru. Karena PT Mitra Marta itu sudah menjadi momok. Setiap kamu membuat penawaran, orang takut. Atau, ini bukan takut sih, karena siapa yang berkuasa, dan siapa yang menjadi guru. Itu kan sebenarnya problemnya cuma itu saja, mereka takut dikriminalisasi. Betul. Insya Allah kalau kita benar, nggak ada kriminalisasi itu. Betul. Kriminalisasi itu kan hanya kemauan seseorang dalam menjatuhkan lawan-lawannya. Tapi saya tidak ada lawan. Semua kawan untuk membangun Indonesia yang kita cintai bersama. Ini terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sudah mendoakan saya terima kasih banyak. Terima kasih doanya. Semoga saya tetap sehat. Kita bisa menjalankan terus amanah ini. Terima kasih. Amin ya Allah. Oke, brother. Kalau gitu Pak Zamroni, sebelumnya saya makasih banyak ya. Terima kasih. Sudah dikasih waktu, sudah disediain tempat, sudah ada
Sudah macam-macam deh pokoknya. Saya Alfi Reja Jamam dan Pak Agus Zamroni pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.